masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bu. Mau nanya, hari ini siapa saja tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Iya, Bu. Ya. Masih semangat? Masih, Bu. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu. Ibu ada satu lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu, Bu. Ya. Ayo berdiri semua. Ikuti ya. Iya, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya. Silakan duduk. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu punya satu video literasi yang berjudul Si Belalang yang Sombong. Kalian simak, nanti Ibu tanya pesan moralnya ya. Iya, Bu. Di sana banyak sekali hidup berbagai macam binatang. Setiap hari pada musim panas, taman kota dan danau menjadi tempat favorit para binatang untuk berkumpul dan mencari makan. Salah satu binatang yang ada di sana adalah belalang. Berloncat ke sana kemari dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencari daun yang segar. Suatu pagi, belalang bertemu dengan seekor ulat yang sedang makan daun yang segar. "Hai ulat, apakah kamu bisa mengambil daun yang ada di pohon itu?" Sambil si belalang menunjuk pohon dengan daun yang lebat dan hijau. Memang pohon yang dia diami oleh si ulat tampak kering.
dan tinggal tersisa beberapa lembar daun saja untuk persediaan makan beberapa hari ke depan. Si ulat berkata, "Wah, saya tidak bisa terbang dan loncat seperti kamu, wahai belalang. Bagaimana kalau aku naik ke pundakmu dan kamu mengantar aku ke sana?" Dengan sombong, belalang berkata pada ulat, "Makanya, kamu harus berlatih yang giat agar bisa terbang seperti aku, hai ulat." Sambil berlalu, belalang tersebut meninggalkan si ulat di pohon yang sebentar lagi akan habis daunnya. Keesokan harinya, si belalang datang kembali dan berkata, "Hai ulat, bagaimana kamu akan bertahan hidup apabila kamu tidak pindah ke pohon sebelah yang daunnya sangat lebat?" Pohon tersebut memang sulit dijangkau oleh si ulat, dikarenakan terhalang oleh danau dan si ulat tidak memiliki sayap untuk berpindah ke pohon tersebut. Dengan tersisa beberapa helai daun, si ulat tidak menghiraukan ejekan si belalang yang berlalu tanpa memberikan pertolongan pada si ulat. Hari berikutnya, si belalang mendatangi pohon yang telah mengering dengan maksud untuk mengejek si ulat tersebut. Akan tetapi, apa yang didapat? Si belalang tidak mendapatkan si ulat, dan hanya ada pohon kering dengan benda bulat yang menggantung di salah satu dahan pohonnya. "Kemana perginya si ulat ya?" ucap si belalang dengan terheran-heran. Sambil kecewa karena gagal mengejek si ulat, akhirnya si belalang pergi. Keesokan harinya, dengan rasa penasaran, si belalang pergi menuju pohon kering tersebut untuk mengejek si ulat. Siapa tahu dia ada di salah satu dahannya. Tetapi si belalang tidak mendapatkan si ulat. Dia hanya melihat benda bulat yang ada di salah satu dahan telah terbuka. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari atas memanggil si belalang. "Hai belalang, apa yang sedang kamu cari di pohon tersebut?" "Siapa kamu? Apakah kamu melihat ulat jelek yang tinggal di pohon kering ini?" tanya si belalang. "Untuk apa kamu menanyakan si ulat tersebut, hai belalang?" tanyanya kembali. "Bukan urusan kamu," jawab si belalang dengan ketus. "Si ulat yang kamu cari itu sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan kepompong itu adalah bekas rumah aku, wahai belalang yang sombong," jawab si kupu-kupu sambil terbang meninggalkan si belalang yang sombong. Dengan terheran-heran dan dengan rasa yang masih tidak percaya, si belalang memandang kupu-kupu yang terbang menjauh. Dan tanpa dia sadari, ada katak menyambar belalang tersebut. Hap! Dan memakannya. Akhir yang tragis bagi si belalang yang sombong. Pesan moral, janganlah berlaku sombong kepada sesama, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Ya, sudah, kalian sudah lihat? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau nanya, pesan moral dari cerita belalang yang sombong tadi apa? Jangan sombong, Bu, dengan sesama hewan. Ya, pintar, Bapak. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang itu, Bu, pemberian tanda titik pada kalimat. Ya, sudah paham semua? Sudah, Bu. Ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar pada tema 7. Tema 7 yaitu hari ini kita akan belajar pada tema 7 yaitu benda hidup dan tidak hidup. Hidup dan tidak hidup. Dan subtema 2 yaitu hewan di sekitar. Subtema 2 hewan di sekitarku. Hewan di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan secara lisan dengan tepat. Setelah membaca teks, siswa dapat menggunakan kata ungkapan pemberitahuan secara lisan dengan tepat.
Yang ketiga, dengan membandingkan banyak benda dari dua kumpulan objek yang banyaknya 41 sampai 99, siswa dapat menentukan bilangan lebih dari, kurang dari dengan benar. Yang keempat, dengan menggunakan gambar yang ada pada buku, siswa dapat mengurutkan bilangan dari kelompok benda yang banyaknya 41 sampai dengan 99 dengan benar. Dan yang terakhir, dengan menggunakan gambar yang ada pada buku, siswa dapat menyatakan bilangan lebih dari atau kurang dari 41 sampai 99 dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kalian buka halaman 77. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau nanya, tahu nggak pengertian jenis hewan buas dan hewan jinak? Yang tahu angkat tangan. Ya, Bu. Hewan jinak itu biasanya dia dipelihara di rumah, Bu. Misalnya kayak kucing, Bu. Kalau Iya. buas itu kan dia bisa menggigit, Bu. Jadi takut untuk meliharanya. Iya, benar Bapak. Nah, lebih tepatnya, hewan jinak adalah hewan yang pada umumnya tidak menakutkan dan dapat dipelihara oleh manusia. Contohnya seperti kucing, kupu-kupu, ayam, kelinci, dan hiong. Ya. Nah, sedangkan hewan buas adalah hewan yang pada umumnya bisa membahayakan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti harimau, Singa, yang pertama. ya macan, ini Singa, harimau, ular, buaya. Nah, di situ kan ada tugas yang bertuliskan ayo berlatih. Di situ ada jenis hewan bermacam-macam. Nah, sekarang Ibu bagikan tugasnya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta satu persatu. Ibu minta Rizky. Iya, Bu. Maju ke depan. Presentasikan. Presentasikan jawabanmu ya. Jawaban saya hewan buas, buaya, harimau, ular, hewan jinak, ikan, kupu-kupu, ayam. Sudah, Bu. Ya, makasih. Nah, sekarang Ibu minta Nova. Ya, Bu. Nah, di sini untuk hewan buasnya saya ada pilih 3, Bu. Yang pertama itu buaya, yang kedua ayam, dan yang ketiga harimau. Untuk hewan jinak di sini saya pilih ikan, kupu-kupu, dan ular, Bu. Iya. Nah, di sini untuk hewan buas saya memilih buaya, ayam, dan harimau. Untuk hewan jinak di sini saya memilih ikan, kupu-kupu, dan ular, Bu. Iya. Alasan kamu memilih ayam kenapa? Karena ayam di rumah saya sering patok saya, Bu. Udah main. Iya. Nah, tadi kan Nova milih hewan buas itu ada buaya, ayam, sama harimau. Iya, Bu. Sebenarnya ayam itu tidak termasuk hewan buas. Dia itu hanya melindungi anak-anaknya. Oh, Ya, paham? Bu. Paham, Bu. Ya, silakan duduk, Nova. Nah, sekarang kalian buka halaman 79. Sudah? Sudah, Bu. Di situ ada tugas, ayo berlatih. Siapa yang bisa membantu Ibu membacakannya? Uci, Bu. Ayo Uci, bacakan. Ayo berlatih halaman 79. Sampaikan ungkapan pemberitahuan tersebut kepada temanmu. Iya, makasih Uci. Ada yang tahu apa itu kalimat pemberitahuan? Ungkapan pemberitahuan? Saya itu, Bu. Kalimat pemberitahuan itu untuk menyampaikan informasi, Bu. Iya.
Jadi yang lebih tepatnya itu adalah punya jawaban Nova sangat benar, tapi yang lebih tepatnya itu kalimat pemberitahuan adalah suatu kalimat larangan terhadap sesuatu. Misalnya pada hewan buas tadi, yaitu cukup melihat dari jauh saja apabila kamu ingin melihat buaya. Ada yang bisa memberikan contoh lain yang berhubungan dengan hewan buas? Ayo uji. Ular, Bu. Kalimat ungkapannya seperti apa? Awas di sungai itu ada ular, bukan yang bisa menggigit kali. Iya. Ayo uji apa? Awas di semak-semak itu ada ular. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk uji. Ya. Pintar ke sini. Di situ ada tugas. Sekarang ibu bagikan tugasnya, kalian isi. Nanti kumpulkan ke depan ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sekarang kumpulkan ke depan. Nah, sekarang kalian buka halaman 81. Sudah? Sudah, Bu. Nah, di situ ada ayo berlatih. Coba selesaikan soal-soal berikut. Nah, sekarang ibu bagikan tugasnya, kalian kerjakan. Ibu beri waktu selama 10 menit. Nah, sekarang ibu minta ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan, untuk membacakan jawaban yang telah kalian jawab tadi ke depan. Ibu minta Kristi. Yang lain perhatikan ya. Ya, Bu. 45 lebih kecil dari 65. Benar atau tidak? Benar. 45 lebih kecil dari 65. Benar atau tidak? Kok dibagi kecil? 65 lebih kecil dari 65. Benar. Salah atau benar? Benar. Ya. Selanjutnya 57 lebih besar dari 42. Benar, Bu. benar. Ya. Yang ketiga 79 lebih kecil dari 89. benar atau tidak? Ya. 99 lebih kecil dari 100. Benar, Bu. 77 lebih besar dari 69. Benar, Bu. Benar. Ya. Terima kasih Kristi. Nah, selanjutnya ibu minta Uci untuk membacakan jawabannya. Ayo Uci, bacakan jawabannya. 45 lebih kecil dari 65. Benar atau salah? Benar, Bu. Ya. 57 lebih besar dari 42. Benar, Benar atau Bu. salah? Ya, benar. 79 lebih kecil dari 89. Benar, Benar Bu. atau salah? Benar, Bu. 99 lebih kecil dari 100. Benar, Bu. 77 lebih besar dari 69. Benar semua jawaban Uci? Benar, Bu. Ya, makasih Uci. Benar, Benar Bu. semua. Nah, yang terakhir ibu minta Nova maju ke depan. Lebih besar dari 65. Benar atau salah? Salah, Bu. Iya, sebenarnya 45 itu lebih kecil dari 65. Selanjutnya apa? 57 lebih kecil dari 42, Bu. Benar atau salah? Salah. Salah juga, Bu. Nah, yang ketiga, 79 lebih kecil dari 89. benar atau salah? Benar, Bu. 99 lebih kecil dari 100, Bu. Benar atau salah? Benar, Bu. 77 lebih besar dari 69. Benar atau salah? Benar, Bu. Ya, makasih Bapak. Sekarang ibu mau nanya, hari ini tadi kita belajar apa saja? Tentang hewan Benar, jinak dan hewan buas, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Dan selanjutnya tadi materi tentang apa? Hewan kulit tangguan, Bu. Ya,
dibuang ke bak sampah ya. Iya Bu. Udah bersih Bu. Sudah. Ya bersihkan pagi-pagi. Sekarang masukkan buku kalian ke dalam tas. Sudah? Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk maju memimpin berdoa. Ibu ya. Ayo, Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. kasih Uci. Ya Bu. Nah, ketika Uci sudah memimpin berdoa, tasnya sudah bukunya sudah dimasukkan dalam tas semua. Sudah Bu. Sekarang Ibu kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas segala kesalahan Ibu. Silakan pulang dan hati-hati di jalan ya. Ya Bu.